nanti penyebab i'rabnya itu nggak muncul namanya ta'adzur. Ta'adzur itu artinya mustahil karena memang mustahil alif itu diharakatin. Oke, ulang ya. Berarti contoh seperti hadara Mustafa atau ja'a al-fatah, intinya gitu ya, isi maksur. I'rabnya muqaddar. Contoh, absortu Mustafa. Mustafa maf'ulun bih mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Gitu ya. Ada lagi nanti nama mawadi'nya asikol. Sikol itu biasanya terdapat di isi mangkus. Isi mangkus itu isim yang akhirnya ya sebelumnya kasroh. Seperti al-qadi. Al-qadi. Jadi asikol itu kenapa dinamakan dia asikol? Dia itu harokatnya nggak muncul di dua keadaan saja. Rafa dan jer. Adapun dalam keadaan nasab atau fathah, dia itu muncul i'rabnya, tetap dikatakan i'rab zahir, bukan i'rab muqaddar. Contoh, ketika Anda katakan jaa al-qadi. Al-qadi itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Karena kan nggak ada kan al-qadi, nggak ada you gitu kan, nggak ada kayak gitu. Jaa al-qadi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha? Nanti alasannya as-siqal. As-siqal. Tapi kalau seandainya isi mangkus ini dalam keadaan nasab, maka dia muncul. Contoh, ra'aitu al-qadiyah. Ketika dia al-qadiyah, maka i'rabnya nanti zahir lagi kembali. Ra'aitu al-qadiyah. Al-qadiyah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Dah bas. Jelas gitu ya. Kalau kawan-kawan, bisa semua. Oke, udah jelas lah ya apa yang dimaksud dengan zohir, apa yang dimaksud dengan muqaddar. Muqaddar itu intinya harokat akhirnya dia nggak muncul. Ada alasan-alasan kenapa dia nggak muncul gitu. Nah, kayak gitulah. Aman ya? Tapi yang kayak gini ini udah pernah dibahas kan di mana? Di DL itu kan? Atau Udah, markas stat udah kan? Tinggal murajaah itu saja sebenarnya. Nanti kita betul-betul agak agak berat itu di mada-mada yang lainnya gitu. Karena jarang kita dengar. Ini kan udah sering kali didengar nih. Oke, lanjut ya. Anwa'ul i'rabi arba'atun ya. Anwa'ul i'rabi arba'atun wa alamatuhu. Anwa'ul i'rabi wa alamatuhu, sorry. Alaman i'rab dan macam-macam i'rab dan alaman-alaman i'rab. Oke, mana ini ya? Ini kayaknya udah bisa dibaca sama teman-teman semua. Lanjut dulu ya. Anwa'ul i'rabi arba'atun. Raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. Oke, awalan ar-raf'u wa yadkhulu fil asma'i wal af'ali. Contoh, yusafiru Aliyun. Nah, yusafiru Aliyun itu kan rafa kan dua-duanya. Fa yusafiru itu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, li tajarrudihi minan nasibi wal jawazim. Li tajarrud ini amil daripada fi'il mudhari' yang merafa'kan fi'il mudhari'. Mudahnya seperti itu. Aliyun fa'ilun marfu' dengan yusafir. Wa alamatur raf'ihi atau wa alamatur raf'i fihi ma ad-dhammatu. Oke, lanjut. Yang kedua anasbu. Nasab juga kayak Ustaz. gitu. Gimana? Berarti Ah, litajar rudihi minan nasibi berarti fil mudhari itu kosong daripada amil-amil nasab, Ustaz. betul. Dia itu nggak kemasukan amil nawasib, nggak kemasukan juga amil Amil jazam. jawazim. Jawazim, oke betul. Kayak gitulah mudahnya ya. Nanti tajarud sendiri itu ada maknanya. Tajarud itu maknanya adalah istimalul mudhari'i fi awali ahwalihi. Mempergunakan fi'il mudhari' sebagaimana hukum asalnya. Ya betul juga, hukum asalnya itu nggak kemasukan jawazim, nggak kemasukan apa? Nawasib. Oke, tapi konsep amil di sini udah paham ya? Konsep amil itu kan? Allah. Oke, soalnya lah ya. Kayak mubtada itu juga tadi. Apa tadi mubtada? Zaidun qaimun, Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Tidak, wala mutrafi dhamatun zahiratun ala akhirih.
Kalau i'rab detailnya kayak gitu. Jadi kita sebutkan dia mauqi'nya sebagai apa, hukumnya seperti apa, alasan kenapa dia kayak gitu. Kayak marartu bi Muhammadin, Muhammadin majrurun bi bilba, kayak gitu ya. Baru alamat jarhi dan seterusnya. Fa'ilun marfu'un bi ja'a, walau alamat jarhi dhammatun zahiratun ala akhirih, kayak gitu. Insyaallah. Allahumma ja'alna minal alimin. Amin. Ini Rabb. Nah, nasab Thanian an-nasbu wa yadkhulu fil asma'i wal af'al. Nasab juga bisa masuk ke isim, bisa masuk ke af'al. Contoh, inna Muhammadan lan yuhmila. Inna Muhammadan lan yuhmila. Fal ismu Muhammadan itu mansubun li'annahu masbukun bi adati nasbi. Berarti Muhammadan isim inna kan, mansubun bi inna. Gitu berarti. Wa alamatun nasbihi fathun dan seterusnya. Fi'il yuhmil itu juga mansub kadzalika li'annahu masbukun bi adatin nasibatin, yaitu lan. Berarti gimana tuh? Yuhmila fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu sahihul akhiri. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu dua. Imma dia mustatir atau zahir. Sekarang ini zahir, gitu ya. Wa fa'iluhu dhamirun. Sekarang ini mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Oke, teman ya. Yang ketiga jer. Jer itu tengok khosun bil asma. Berarti nggak ada fiil itu yang apa? Yang jar. Yang jer, ya kan? Oke, Ya. slow. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ismun itu majrur li'annahu masbukun biharfil jarri yaitu alba. Allah juga majrur karena dia mudhaf ilaih. Rahman Rahim juga majruroni karena dia na'tani. Alamat jarnya adalah kasrah. Jazam itu khosun bil af'al. Berarti nggak ada isim yang Jazam. jazam. Oh, alam nasrah. Fa'al fi'lu nasrah itu majzumun bilam wa alamatu jazmihi asukun. Hadza wa likulli naw'in min hadhihi al-anwa'i alamatun asliyatun tazharu fi akhir al-kalimati al-mu'rabah. Oke. Jadi masing-masing yang 4 ini nanti ada alamat asliyah, ada alamat far'iyah. Semuanya yang kita sebutkan 4 tadi itu namanya alamat asliyah. Adapun alamat far'iyah itu yang selain daripada itu. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita di Indonesia belajar itu kan, ya udah kita terima jar itu hanya masuk ke isim, jazam itu hanya masuk ke af'al. Nanti kan kawan kalau udah berangkat kemari, kalau udah agak ini, sekarang kita itu sedang tidak membahas kenapa yang ingin kita bahas itu kenapa bisa jar itu hanya masuk ke isim, kenapa bisa jazam itu hanya masuk ke fiil. Itu yang dibahas gitu. Seakan-akan dicari rahasianya seperti apa gitu. Dulu kita kan hanya sekedar menerima file itu marfu. Udah. Di sini itu yang ditanya itu kenapa file itu marfu? Kod itu alamat daripada fiil. Kenapa enggak kod itu alamat daripada isim? Kenapa kod itu enggak alamat daripada huruf dan seterusnya? Sin juga kayak gitu. Gitu ya. Isim itu kan mabni. Isim itu kan murab. Kenapa bisa ada yang mabni? Kayak gitu nanti yang dicari penjelasannya. Kayak gitu ya. Kayak ginilah, coba Anda lihat. Jar itu dia khos bil asma. Jazam itu khos bil af'al. Kenapa kayak gitu? Karena tadi udah kita jelaskan. Isim itu dia sifatnya ringan kan? Kenapa dia ringan? Karena satu makna. Karena hanya mengandung satu makna, yaitu zat saja. Isim dengan sifatnya yang ringan layak untuk dikasih harakat yang berat. Apa harakat paling berat di dunia ini? Kasroh. Kasrah kan? Jadi ada keseimbangan kan di situ. Dia itu ringan, dikasih yang berat, jadi nyambung. Kayak gitu ya. Makanya ketika fiil itu kemasukan domir ya mutakalim yang mansub, dia itu ditambah dengan nun wiqayah ya. Dorobani Zaidun. Gitu kan? Dorobani Zaidun.
Kenapa dia didatangkan dengan nun wikoyah? Karena fiil itu harokatnya nggak ada yang kasroh. Sehingga untuk mencegah dorobi, ditambahlah dengan nun wikoyah. Begitu juga dengan fiil. Fiil itu tadi kita katakan sifatnya berat. Kenapa berat? Karena memiliki Kenapa dua berat makna. tadi? Karena dia maknanya merokap. Ada makna hadas, ada makna zaman. Jadi doroba itu secara wadoknya mengandung dua. Mengandung makna hadas yaitu perbuatan memukul, plus ada makna zaman madi di situ. Kayak gitu. Ketika dia berat, cocok nggak dikasih beban berat? Nggak cocok. Dikasihlah dia pergerakan yang paling ringan. Apa yang paling ringan? Harokat. Yang paling ringan itu apa? Apa? Yang paling ringan itu jazam. Jazam itu nggak bergerak gitu ya. Itu yang ringan ya gitu kan. Kalau fatah ringan, cuman yang lebih ringan lagi apa? Jazam itu. Atau sukun itu kan. Ada mul harokah lah itu. Nggak berharokat, nggak bergerak. Makanya sesuai gitu ya. Berarti tadi apa gimana? Isim muftas bil asma karena memang dia sifatnya ringan. Yang ringan layaknya dikasih yang berat. Fiil udah berat, jangan kasih yang berat, kasih yang ringan. Gitu ya. Aman ya? Itu tadi semuanya alamat far'iyah. Salah deng, alamat asliyah. Alamat far'iyah ini kita jelaskan. Makanya nanti jelas lagi gitu. Farraf'u alamatuhu al-asliyatu ad-dhammah. Ulang. Rafa alamat asliyahnya adalah dhammah. Dan mewakili daripada dhammah ada al-alif di dalam musanna. Contoh, ijtahada al-Muhammadani. Al-Muhammadani, coba kan kawan lihat itu. Muhammad itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah Muhammad? Ma'rifah kan? Ma'rifah, Ustaz. Karena dia sebagai alam. Tapi ada kaidah gini, alam itu ketika dia ditasniahkan, maka sisi kealamiahannya hilang. Berarti nanti jadi nakirah. Nakirah. Kalau kita inginkan dua Muhammad ini ma'rifah, maka harus ditambah alif Alif lam. lam. Gitu ya. Kawan-kawan harusnya bingung kan, Muhammad ini kenapa ada alnya? Padahal kan dia ma'rifah. Gitu. Aman ya? Berarti al-Muhammadani fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-alifu niyabatan anit dhammati li'annahu minal musanna gitu ya. Li'annahu minal musanna. Apa itu musanna? Nah, itu harus cari tahu apa. Wal wawu fil asma'i sittah. Waw itu di asma'i asittah. Contoh, wa abuna syaikhun kabir gitu ya. Abuna itu apa? Kedudukannya mubtadaun, ya kan? Abuna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anit dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Tapi yang afdal itu minal amsilati al-khamsah gitu ya. Atau minal amsilati as-sittah. Oke. Apa lagi tuh? Qad aflahal mu'minun. Jelas gimana i'rab aflahal mu'minun? Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu min jam'il mudzakkari as-salimi. Apalagi itu ya? Ya'kuluna. Oh enggak, ya'kuluna nanti sebutin dia. Jatuhnya. Oh, ini ya, sorry. Tadi yang mewakili daripada dhammah itu apa? Yang pertama alif. Yang kedua waw. Alif. Wow. Yang ketiga sebutun nun. Contoh, ya'kuluna loh. Innal ladzina ya'kuluna. Inna itu isim apa? Isim fi'il atau huruf inna? Huruf. Inna harfu taukidin mansub wa alamatun nasbihi. Sorry. Inna harfu taukidin mabniun alal fathi la mahala laha minal i'rab. Oke. Alladzina isim apa itu namanya? Mausul. Alladzina ismun mausulun mabniun ala sukun. sorry. Alladzina itu mabni atau enggak ya? Lupa nih. Alladzina mabni. Alladzina mabni. Alladzina. Atau mulhaq. Mulhaq jam muzakkar salim ya?
Oke. Iya. Tadi syahidnya itu di mana? Yakuluna. Bisa. Yakuluna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Wa alamat rafihi Subutun nun. subutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Af'alu khamsah. Oke, aman ya. Lanjut ya. Wa nasbu aneh ini udah mulai. Oke, sebentar lagi ya. Ada rapat nih. Wa nasbu alamatu al asliyatu al fathah. Nasab alamat asliyahnya adalah fathah. Dan yang mewakili dari fathah itu alif. Contoh Alif. seperti asmaul khamsah. Inna akhaka la mujtahidun. Itu namanya lam muzahraqah ya. Inna akhaka jelas. Akhaka itu isim inna mansub wa alamatun nasbihi al alif niyabatan anil fathati. Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Al kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Wal ya'u fil musanna. Contoh, akramtu al muhammadaini. Sama ya. Akramtu fi'lun madin mabniun 'alal fathi al muqaddari man min zuhuriha bis sukunil aridi. Daf'an li karahati tawali arba'i mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Itu i'rab yang sering digunakan di sini ya. Kalau kita kan di Indonesia apa? Akramtu fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Litisali bihi ta'ul mutaharikah gitu ya. Kalau kawan-kawan ada buku Tufasaniyah, nah i'rabnya yang panjang itu. Karena kan hukum asalnya fal madi maftuhul akhiri abadan ya. Abadan alatul berarti dia. Kayak Muhammad ini maf'ulun bih mansubun bi akramtu wa alamatun nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati li'annahu minal musanna wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Begitu juga dengan jamak mudzakkar salim. Tadi kan kita bacanya Muhammadaini. Kalau ini ra'aitu al Muhammadina ya. Ra'aitu al Muhammadina yudzakiruna durusahum. Yudzakiruna durusahum. Udah paham lah ya. Wal kasratu. Nah, tadi kan apa naib daripada fathah? Ya. Kemudian ya aja ya. Baru yang kedua kasrah. Fima jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Apa lagi itu? Oh, jamak muannats salim maksudnya. Kasrah di jamak muannats salim. Contoh, innal hasanati. Al hasanati isim inna mansubun bi inna wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun niyabatan anil fathati li'annahu min jam'il muannasi Salim. salimi. Ya. Sama juga ya innal muslimati juga ya. Yasumna syahra ramadhana. Oke. Coba lihat. Oh, mana di sini? Kalau di sini ya. Wa hudhifa an-nunu fil af'alil khamsah. Terkadang nun yang ada di af'alil khamsah itu dihapus. Contoh. Bukan gitu deh, salah ngomongnya nih. Afwan. Yang pertama tadi alif, ya kan? Yang kedua kasrah. Yang ketiga hasfun nun yang ada di af'alul khamsah. Contoh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal af'alil khamsati. Fal fi'lani loh. Tanalu dan tunfiku itu mansubani ba'dalan wa hatta. Anlan izan kai dan seterusnya itu ya. Oke, wa alamatu nasbihima hasfun nuni. Oke. Wal jarru alamatuhu al asliyatu al kasratu wa yanubu anha al apa tuh? Al ya fil asma asittah. Oke, yang pertama al ya di dalam asma asittah. Marartu bi akhika. Akhika udah tahu ya Rom ya. Begitu juga di musanna.
Surirtu minat tolibaini. Aku bahagia. Aku dibahagiakan dari dua tolib ini. Begitu juga di jamak mudzakkar salim. Marartu bi al-Muhammadina. Di yang pertama, ya, yang kedua fathah. Di isim yang mamnu minas sharaf. Marartu bi ahmada. Ahmada majrurun bil ba atau isim majrurun bil ba. Wa alamatu jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati li annahu min al asma'il ladzi la yansarifu. Min al asma'il ladzi la yansarifu. Sorry. Kemudian wal jazmu alamatuhu al asliyatu as-sukunu. Alamat asliyah daripada jazm adalah sukun. Yang mewakili daripada sukun apa? Hadfu Hasbun. harfil illati fil fi'lil mudhari'i al-mu'talli al-akhiri. Menghapus huruf illah pada fi'il mudhari' yang mu'tal. Contoh. Wala tamshi fil ardi maraha. Tamshi. Lah itulah nahiyah ya. Tugasnya menjazamkan fi'il mudhari' setelahnya. Tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi apa? Wa alamatu jazmihi apa? Hasbun harfu illah. Nah, hasfu harfil lati. Li'annahu Li'annahu Fi'il mudhari' muta'al akhir. ya, li'annahu minal mudhari'il mu'tallil akhiri. Itu yang pertama. Yang kedua hasfun nun fil af'alil khamsah. Contoh. Fa in lam taf'alu. Taf'alu itu fi'lun mudhari'un apa tuh? Majzumun Bila ilam. bilam ya. Ya bata. Wa alamat jazmihi As-sukun. enggak. Hasbun Nun niyabatan anis sukun. Li'annahu af'al Minal khamsah. af'al khamsah. annahu minal af'alil khamsah. Wal wawu domirun muttasilun mabniun ala Ada sukun. sukun fi mahali raf'in Fa'il. fa'ilun. Itu loh alif yang jatuh setelah waw itu alif apa coba kalau tahu? Ada kan fa'ilam taf'alu ada alif itu kan? Ada Ustaz. Itu namanya alif parikoh. Alif yang membedakan. Yang membedakan antara waw itu waw jamak atau waw asli. Alif farikoh yang membedakan apakah itu waw jamak atau waw asli. Oh, Kalau seandainya dia itu waw jamak, maka harus ada alifnya. alifnya. Kalau enggak waw jamak, kalau seandainya dia itu waw asli, enggak ada alifnya. Contoh, da'a, yada'u. Ya kan? Yada'u itu, ada enggak alif setelah waw? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Berarti wawnya itu waw asli atau waw jamak? Wow, asli. Waw asli, itu ya. Namanya alif fari. Mana lagi yang sering kita nggak tahu? Udah. Fayattadihu lana mimma sabaqo. Kawan-kawan juga harus pandai ini ya, mendeteksi teks gitu ya. Mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul. Kayak inilah, fayattadihu. Bingung kita, mana ini fa'ilnya? Siapa yang tahu fiil daripada yattadihu? Fayattadihu lana mimma sabaqo anna alama til i'rabi al-far'iyati taqa'u fi sab'ati abwabin. Ada yang tahu nggak fa'il daripada yattadi? Wadihah. Apa? Fayattadihu itu fa'ilnya itu anna alamatil i'rabi. Gitu loh. Karena nanti anna itu dia itu juga dinamakan sebagai huruf masdar. Nah, huruf masdar nanti khobarnya itu bisa ditakwil menjadi fa'il daripada ya tadi, gitu ya. Maka menjadi jelas. Kalau kawan-kawan paham, apa yang menjadi jelas? Yang menjadi jelas itu alamat i'rab far'iyah, gitu kan? Oke. Nanti kita lanjut lah. Ustaz, alif parikoh tadi membedakan apa, Ustaz? Antara waw asli dan waw jamak. Kalau ada alifnya, berarti waw jamak. Maksudnya ya waw jamak tau ya. Yang yadribani yadribuna itulah waw jamak namanya. Iya, Ustaz. Kalau enggak ada berarti waw Asli.
asli. Maksud waw asli itu waw bagian daripada fi'il itu sendiri kayak gitu ya. Biar disusun urutan aja biar nggak ribet nanti. Betul. Ini aja nanti yang bagi-bagi juga. Biasanya tuh foto sekali aja dia. Satu angkatan. Bukan satu-satu. Biar hemat waktu. Jadi saya khilaf sih. Apa ya? Ada yang bilang mabni, ada yang bilang aja Alladzina. sunnah nanti. Gitu. Mabni ujungnya. Ini belum baca juga. Makanya nggak baca. Terus salah. Aman ya? Lanjut. Oke, berarti ya tadi itu filenya anna alamatil i'rab. Sama kayak gini loh. Antasumu khairun lakum. Nanti antasumu itu dia jadi mubtada, khairun jadi khabar gitu ya. Nanti lah kita bahas itu file itu juga nggak hanya yang zuhair aja, ada yang biasa file yang muawwal bisore itu kan, kawan-kawan pernah dengar kan? Oke. Fayata dihulana mimma sabaqo anna alamatil i'rabi al-far'iyati itu taqa'u fi sab'ati abwab. Oke. Maka menjadi jelas bagi kita dari apa yang udah tadi dijelaskan, apa yang menjadi jelas bahwasanya alamat i'rab yang far'i anna, berarti khabar anna mana? Khabar anna. Taqa'u Ustaz. Betul. Terjadi di 4 abwab. Yang pertama, 7. Yang pertama al-asma'u asid. Tah, jelas. Musanna binawaihi. Wal mulhaq bihi, mulhaq bil musanna maksudnya ya. Salis jam'ul mudzakkar salim dan mulhaq bil bijamil mudzakkar salim. Yang keempat ini majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, berarti jamak muannas salim gitu ya. Yang kelima al ismu al mamnu' minas sharaf, isim yang dicegah dari tanwin. Yang keempat af'alul khamsah atau al amthilah al khamsah. Jadi rupanya kalau al af'alul khamsah itu mana? Oh ya. Al af'alul khamsah itu ya itu ya. Tadi yang kita bahas itu asma'us sittah. Asma'us sittah itu afdolnya dibaca al amsilah as-sittah gitu ya. Karena hanya berlaku di 6 itu aja. Yang lain enggak, gitu kan? Oke, kalau yang af'alul khamsah itu penyebutannya yang afdol itu af'alul khamsah. Karena bukan hanya di contoh af'alul khamsah, berarti semua af'al bisa berlaku kayak gitu maksudnya. Kemarin ada yang bilang kayak gitu. Yang ketujuh, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ma yu'rabu bi alamatin far'iyatin, yang di'irabin dengan alamat i'rab yang far'i. Alamatul i'rabi al-far'iyati. Alamatul i'rabi al-far'iyatu, alamat i'rab yang alamat tadi itu far'iyah. Berarti far'iyah itu na'at bagi si alamat, bukan bagi si i'rab. Alamat i'rab yang alamatnya tadi far'iyah, allati tanubu anil alamati al-asliyati, itu hanya berarti khabar daripada alamatul i'rabi tanhasiru, ya kan? Harus tahu kita mana mubtada mana khabar biar mudah. Adapun alamat i'rab yang alamatnya tadi far'iyah yang mewakili daripada alamat asliyah, itu tanhasiru fi sab'ati abwab. Itu terbatas kepada 7. Khamsatun fil asma, 5 di isim, wasnani fil af'al. Barulah nanti beliau jelaskan itu. Yang pertama, asmaul khamsah itu apa dan seterusnya. Kayak gitu ya. Udah sih. Sampai di sini dulu lah pembahasan kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Maksud dari i'rab far'iyah itu apa, Ustaz? Oh. Gini. I'rab ada berapa tadi? Ada 4 kan? Ada 4. Rafa. Jadi alamat far'iyah Nasab. itu dia yang mewakili daripada alamat asliyah. Yang mewakili daripada alamat asliyah. Asli. Kalau rafa, ini rafa i'rabnya ya. Nanti sebenarnya berbeda. Ada yang mengatakan i'rab sama alamat itu sama. Ada yang mengatakan i'rab sama alamat itu berbeda. I'rab itu rafa'nya. Alamatnya yang asli itu dhammah. Nah, adapun yang lain itu yang tadi fa'il itu far'iyah. Far'iyah itu yang mewakili daripada i'rab si dhammah. Oke. Begitu juga dengan i'rab fathah. Apa alamat asli daripada fathah?
Apa alamat asli daripada nasab? Fathah. Fathah. Nah, yang mewakili daripada fathah? Yang tadi Alif. itu. Nah, yang seterusnya Ya. itu. Nah, Ya, sebenarnya. itu udah bisa lah kawan-kawan bagaimana cara memetakannya ya. Iya, Ustaz. Kemudian, apa itu lagi? Jer. Maksudnya apa Ustaz? Jer. Yang dimaksud mulhaq bi itu apa Ustaz? Contoh, Mulhaq bi. mulhaq bi itu seperti ini, apa namanya? Hadani. Ini kan musanna. Ada yang mulhaq bil musanna. Musanna. Nah, jadi mulhaq bil musanna itu dia itu sebenarnya tidak memenuhi kategori daripada musanna. Musanna. Karena nanti dia nggak memiliki mufrad di antaranya kayak gitu ya. Cuman hukum i'rab dia diserupakan dengan i'rabnya si musanna. Nanti Anda cari di buku Ane kirim ke grup. Apa itu mulhaq bil musanna, apa itu mulhaq bi jamal mudzakkar salim. Intinya i'rab dia itu ya. Soalnya nanti seperti isruna gitu ya. Istara itu isrina kitaban. Isrina kitaban. Isrina itu sebagai apa coba? Maf'ulun bih kan? Mulhaq bi jamal mudzakkar salim. Ya. Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu min mulhaqi jam'il mudzakkar salimi. Kenapa dia nggak dikatakan jamak mudzakkar salim? Karena syarat-syarat untuk dia menjadi jamak mudzakkar salim itu nggak terpenuhi. Anda nggak hafal apa syaratnya, tapi nggak terpenuhi aja, kayak gitu ya. Begitu juga yang musanna. Apalagi contoh yang musanna ya. Seperti yang Anda tahu itu hadani itu juga. Itu juga ya kawan-kawan di itu kan udah belajar itu ya. Di DL itu ya. Soal aja. Nanti anak cari di buku anak kirim ke grup. Soalnya anak nggak bisa menghadirkan sekarang. Sama ini, Sat. Kan macam mana belajar nahu itu pernah dengar asmaul khamsah. Tapi Betul. ada asmaul sittah. Itu satu lagi itu apa, Sat? Han. Han. Han itu ini, mohon maaf. Kemaluan daripada pokoknya isim yang jelek untuk disebutkan. Oh. Ya. Biasanya kan itu asmaul khamsah ya. Abun. Yes, Sat. Ahun, hamun, fuzu. Baru satu lagi han. Dan itu juga ada syarat-syaratnya loh. Dia itu syaratnya nggak boleh, dia harus idofah. Kalau nanti nggak idofah, nanti irobnya bukan pakai huruf, pakai harokat gitu. Inna aban gitu kan. Tuh ada banyak juga. Nah, nanti kita bahas lah. Dan ada pembahasan di sini. Meskipun Anda bilang dari awal itu kan, meskipun kita pertemuannya 3, tapi insya Allah lah, kawan-kawan kalau ada kebingungan pas baca ini, tanyakan. Bukan berarti Anda bisa jawab semua. Setidaknya Anda kalau nggak tahu, Anda tanya lagi ke yang lebih tahu gitu kan. Adalah guru-guru yang di sini, udah gacor-gacor mereka. Begitu juga dengan mada-mada yang lainnya, gitu ya. Makanya nanti tanya-tanya di grup. Info yang punya soal tahun lalu gitu. Dulu kita itu enak loh. Dulu kita itu soalnya pilihan berganda. Jadi itu dulu waktu Anda tingkat 1 maksudnya. Jadi itu kita menghafalnya itu nggak pada mati-matian. Karena udah ada, tau lah kan pilihan berganda ya. Kayak gitu kan. Nah, jadi tinggal ada pemantik sedikit aja langsung paham kita. Kalau ini kan kita harus menghafal alam variannya ada berapa segala macam gitu. Jadi alhamdulillah lebih mudah. Cuman ada yang protes. Kalau kita ujiannya kayak gini, kemampuan bahasa kita semakin lama semakin ini merendah gitu. Dihapus lagi sama Al-Azhar. Jadi banyak lagi yang rasib. Dulu nggak ada rasib. Kemarin itu jelaskan berapa? Pertama ini kalau masih dia bubble sheet namanya. Bubble sheet itu pilihan berganda. Banyak yang najah. Ketika berubah tahun itu, banyak yang rasib. Kata dokternya ya kayak gitu. Tapi jangan takut. Itu bagi orang-orang yang nggak belajar. Belajar salah lah. Kalaupun udah belajar tapi masih rasib, itu ada kebaikan yang Allah rencanakan, cuman kita nggak tahu. Kayak gitu aja. Gitu ya. Ada ridho Allah ya kan Ustaz. Ada ridho Allah. Tapi udahlah kita nggak belajar. Terus rosip, terus bilang ini kayaknya ada yang sedang disiapkan Allah lebih baik. Gimana coba? Baik-baik aja dong. Ambil Gitu. Ngeri hikmahnya. kali kan Guru Abdillah. Apa? Tuan Guru Abdillah, Sat. Ngeri kali. Ngeri Main kali. rido ya, Sat. Ambil Itu hikmahnya makanya. aja kan Ustaz. Ambil hikmahnya. Kayak gitu.
Dan ada info talaki gacor, Ustaz. Kata Ustaz Aldo. Kata apa? Kata Ustaz Aldo, ada info talaki gacor. Talaki apa nih? Nggak dengar nih. Talaki Ustaz. yang gacor. Banyak. Ustaz, gimana Hey. cara kita supaya cepat memahami perkataan saya, Ustaz? Contoh kayak kita terlaki kan. Gimana kita cara Iya. memahami? Di antara sebabnya terbiasa dulu sih. Itu pengalaman kali. Di awal datang itu, ini kan masih ini ya. Talaki kemana-mana lah nih. Tapi jujur aneh nggak paham. Yang pertama, dokter saya itu ucapannya cepat. Yang kedua, dia nggak tahu kita ini maba atau anak lama gitu. Makanya bahasa yang dia gunakan itu kadang-kadang dia pakai bahasa Amiyah gitu. Gitu kan? Apalagi kita itu memang dari awal belum menghadirkan masail yang dia jelaskan. Nah, makanya saran dari aneh. Tapi nggak apa-apa, antum harus hadir juga. Karena kalau nggak hadir nanti nggak terbiasa. Aneh alhamdulillah terasa nih perbedaannya gitu. Mulai aneh dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai sekarang. Kalau hadir ke majelis itu, sekarang ini udah nggak ngantuk lagi aneh hadir. Karena anda udah setidaknya yang aneh pahami itu lebih banyak daripada yang nggak paham. Itu karena sering terbiasa ya, sering dilatih. Ya itu antum dari sana juga minimal adalah film itu yang bersifat bahasa Arab gitu, supaya antum mendengarkan gitu kan. Makanya di antara problem kita di sini juga gitu ya. Ini aman aja kan? Kita masih lama-lama. Masih ada yang mandi soalnya. Nah, kita itu datang kemari kalau dibilang kebanyakan kita, kemampuan kita itu masih belum sanggup untuk duduk di depan masyayikh. Apalagi di langsung kuliah Al-Azhar itu. Kitab-kitab yang dipelajari Al-Azhar itu semuanya kitab-kitab yang udah tinggi kali. Karena standarnya orang Mesir, bukan standarnya orang Indo gitu kan. Iya. Nah, makanya aneh itu di sini kan kalau kawan-kawan pendengar ada istilah rumah binaan yang kayak kemarin itu ada Orwak Daily segala macam, itu sebenarnya diadakan untuk persiapan kita duduk di depan guru gitu. Di depan mana? Di depan masyayikh. Gitu. Dan itu Anda rasakan. Tahun pertama Anda di Mesir, Anda rajin talaki, yang ini, Anda nggak paham. Terus Anda masuk rumah binaan. 2 tahun di situ. Memang itu diajarkan sama orang Indonesia, tapi maklumat dia itu diperoleh dari guru-guru yang ada di Azhar itu. Kayak gitu. Sehingga ketika kita sudah memahami nih maklumat dengan menggunakan bahasa Indonesia, dijelaskan pakai bahasa Arab. Udah nyambung gitu ya. Alhamdulillah, kayak gitu. Makanya sampai di sini kawan-kawan harus tetap kokoh sama pendirian belajar. Ingat ya, belajar itu mulia. Sesuatu yang mulia nggak mungkin dicapai dengan kegembiraan. Tentu banyak ujian. Apa ujiannya? Nanti sama-sama kita lihat di sini. Gimana ujian yang ada di sini. Ustaz. Oi. Asli dari Indo kalian sama sawit Ada di hutan nih, Ustaz. Jadi kenyamanan. Iya ya. Rumahnya juga sawit. Ini Aman memang aja. beda, Ustaz. Aldo ini wali Allah ini, Ustaz. Wali Allah ya. Yang kayak gitu Dia ya. suka sendiri kalau belajar. Gas. Jangan-jangan di sekitarnya itu nggak ada apa-apa gitu. Pertemuan belajar pertama sama semalam, mereka, Ustaz. Ustaz. Apa? Pertemuan Beliau pertama belajar sama semalam. malaikat, Ustaz. Sering. Bingung nih dengan siapa ini? Pas pertemuan Satu. pertama semalam, Ustaz. Di masjid Hah? ya, Ustaz. Sendirian. Gelap. Ya. Di rumah Nah, dia ini sendiri tadi itu ya. Itu rumah dia kan itu masjid itu. Rumah wali Allah. Oke, tunggu ya kita tutup dulu ya. Barangkali ada yang mau keluar ya. Nanti kita lanjut bincang ya. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kawan-kawan baca, kalau nggak paham tanya. Begitu juga dengan yang lain juga. Gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa natubu ilaih. Kita ketemu lagi hari apa? Hari Ahad ya? Atau hari Sabtu? Jam? Sabtu, Ustaz. Sabtu. Jam berapa itu? Jam berapa? Yang ditetapkan? Jam 7 malam Indonesia. Oke, jam 7 malam malam. Indonesia. Allah ya. Nanti anak buat bacaan lagi lah biar mengingatkan yang lain ya. Wabillahi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jazakallahu khair. Amin ya Rabb, doanya ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Terima kasih banyak. Siap. Semangat guys.
Oke, Ustaz. Ditunggu kehadiran Doakan di kami, sini ya. Ustaz. Cepat berpisah. Amin ya Rob. Sama, muskilah kita sama ya. Aneh itu bangun tidur langsung buka HP tuh. Berapa yang keluar udah. Dulu kayak gitu. Soalnya udah buat acara kan, orang-orang udah nanya kok nggak berangkat-berangkat. Ustaz Aldo udah upah-upah, Ustaz. Udah upah-upah dia, udah motong ayam kampung ya. Makanya pakai peci aja kerjanya. Itu yang diundang wali Allah semua itu, Ustaz. Apa? Yang diundang wali Allah semua itu. Upah-upahnya. Itu makanya. Beda memang orangnya. Kayak gitu lah ya. Makasih, Ustaz. Yang ada kesibukan boleh mau keluar kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sibuk nampaknya ya. Sibuk nampaknya ya. Sibuk kali. Banyak nyamuk pokok sawit. Di sini nggak ada nyamuk serius. Ustaz, Oi, berarti kami ke sana udah musim dingin, Ustaz ya? ini udah mau masuk musim dingin. Nanti kalau antum datang itu bulan 12 atau bulan 11 ini ya, udah masuk musim dingin. Betul-betul dingin lah. Kalau beras tagi itu belum ada apa-apanya. Ya. Makanya yang mendaki-daki ke beras tagi nggak pakai jaket masih tahan. Di sini tuh udahlah nggak tahan. Itu aja. Aman lah ya. Anak izin dulu ya. Terima kasih semuanya. Ustaz. Ya. Syukuran, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.